Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom. 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 Haleluya, selamat sore, puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan menaikkan pujian kuasa darah Yesus. Haleluya. Darahnya suci tak bercela, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku. Betapa agung kasih Yesus, membelai priaku. Kita ulang dari atas sekali lagi, kita naikkan pujian. Besar kasih Yesus, besar kasih Yesus, rela mati buatku. Darahnya suci tak bercela, telah Dia curahkan. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku. Betapa agung kasih Yesus, membelai priaku. Katakan ajaib Tuhan, ajaib, ajaib darah Yesus,
haleluya. Sungguh besar pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau menyerahkan tubuh, jiwa dan ragamu, juga mencurahkan segala, oh haleluya, darahmu di atas kayu salib. Bukti engkau mengasihi kami sekalian. Bukti engkau telah menebus dosa manusia. Dan kami percaya dengan dasar korbanmu di atas kayu salib merupakan kekuatan iman percaya kami. Oh haleluya, bagi yang percaya Tuhan, segala sakit penyakit kau sembuhkan, segala permasalahan kau angkat, karena darah Kristus telah tercurah di atas kayu salib. Itulah pengorbananmu yang begitu besar. Bukti engkau mengasihi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Biar kudus dan Kau berkenan di hadapan-Mu. Sucikan setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Baik kami para penyanyi maupun para pemusik, satukan kami untuk meninggikan Engkau. Biar Roh Kudus-Mu datang di hadirat kami sekalian dan memberikan kuat kuasa pada kami sekalian, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan dengan sukacita surgawi yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah sore hari ini, kami tetap berpegang teguh pada nama-Mu, yaitu nama di atas segala nama. Kuasa yang bukan berasal dari Engkau kami usirkan. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus memberikan kemenangan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita berupa kesehatan. Tentunya Bapak Ibu yang di rumah semuanya sehat. Haleluya. Dan diberkati Tuhan karena kuasa darah Kristus memberikan kemenangan dan kesembuhan kepada kita sekalian. Karena itu mempelai Tuhan pasti menang. Kita naikkan pujian. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Haleluya. Memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan
Puji nama Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh. Apa musuh kita? Musuh kita adalah kedagingan kita. Oleh karena itu, minta Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Agar kehidupan kita selalu seturut dengan firman Tuhan. Dan itulah kita akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Allah. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan naikkan pujian, Kaulah Sang Raja. Di saat ini gerejamu bersatu, menantikan uluran tanganmu, bersiapkan hati tertuju padamu, menantikan kedatanganmu. Betapa besar pengorbananmu, kau pertaruhkan tubuh dan darahmu untuk menguduskan umat pilihanmu, hingga gerejamu menjadi satu. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membentuk hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membentuk hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Haleluya. Di saat ini gerejamu bersatu, menantikan uluran tanganmu, bersiapkan hati tertuju padamu, menantikan kedatanganmu. Betapa besar pengorbananmu, kau pertaruhkan tubuh dan darahmu untuk menguduskan umat pilihanmu, hingga gerejamu menjadi satu. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membentuk hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami
masuk rencanamu dan membawaku masuk rencanamu, sekali lagi, dan membawaku masuk rencanamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu dalam doa masuk untuk siap mendengarkan firman Tuhan, firman pengajaran yang mampu membentuk hidup ini dan membawa masuk dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini dengan ucapan syukur Tuhan, oleh karena Engkau terus memberikan kemurahan kepada kami di hari-hari ini. Demikian juga pada sore hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan dalam urapan Roh Kudus yang akan Kau nyatakan bagi kami untuk memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, bahkan untuk Bapa di dalam surga menjadikan kehidupan ini ada keubahan Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan demikian hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada. Kuasa apapun yang masih berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman-Mu, membuat bimbang dan lain sebagainya, kami undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan buka hati untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan sore malam hari ini. Tuhan masih juga terus memberikan kesempatan lewat kemurahannya kepada kita untuk kita ada di dalam ibadah sore malam hari ini, yaitu PA disertai dengan perjamuan suci, sekalipun secara online, tapi Tuhan tetap berhadirat di antara kita. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang ke-6, yaitu Yesus dikuburkan. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, di sini kita akan melihat dan belajar lebih dalam lagi, ya, tentang yaitu sengsara yang dialami Yesus. Yang ke-6, Yesus dikuburkan. Ya, kita sudah membahas ya, pada kesempatan yang lalu, tapi mari kita akan lebih mendalam untuk bisa lebih mengerti. Matius 27 ayat 57 sampai 60. 57 sampai 60. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ya, jadi Yusuf Arimatea ini juga menjadi muridnya Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayatnya itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru.
yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Di sini ya, Yusuf Arimatea itu menjadi murid Yesus. Menjadi murid berarti menerima pengajaran yang Yesus ajarkan. Ya. Firman ya, yang semua dalam kebenaran. Ya. Jadi firman pengajaran yang benar. Ya. Yusuf Arimatea ini ya, menjadi murid berarti dia menerima firman pengajaran yang benar ini. Dan di dalam Markus 15, Injil Markus 15 ayat yang ke-43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Jadi Yusuf ini orang yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Di sini Yusuf Arimatea ini orang yang terkemuka, orang yang kaya. Ya. Tapi dia meminta kepada Pilatus. Dan Yusuf Arimatea menguburkan Yesus menjelang malam. Menjelang malam berarti dalam suasana gelap. Ini menunjuk kepada suasana akhir zaman ini. Jadi menguburkan mayat Yesus merupakan pelayanan tubuh Kristus yang terakhir. Ya. Masuk di dalam, dibawa dalam, masuk dalam kubur ini. Jadi pada situasi akhir zaman ya, akan terjadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir atau sama dengan mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Dan ini melibatkan ya, seperti Yusuf, orang terkemuka dan orang kaya. Jadi di akhir zaman ini suasana gelap itu, maka akan terjadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir yang melibatkan orang kaya, orang pandai, dan orang terkemuka. Ini kita doakan supaya sungguh-sungguh semua ya, saudara dikasihi Tuhan bisa masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir atau sempurna. Lalu bagaimana praktek pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman? Ya, kita melihat tadi contoh Yusuf Arimatea kan. Ya. Yang pertama, praktek pelayanan tubuh Kristus akhir zaman ini yang pertama Matius 27 58 sampai 59 ya, kita baca lagi. Ia pergi, yaitu Yusuf, pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi praktek pelayanan tubuh Kristus akhir zaman yang pertama yaitu meminta mayat Yesus, tadi mengapaninya dengan lenan halus yang putih bersih. Artinya buat kita sekarang, kita rela mengalami pengalaman kematian bersama Yesus apapun resikonya yang dihadapi.
Seperti Yusuf Arimatia yang rela meminta Yesus, mayat Yesus, sekalipun dia adalah orang yang kaya dan terpandang tadi. Jadi pengalaman kematian bersama Yesus itu dikaitkan dengan tadi kain lenan halus yang putih bersih. Ini sama dengan ada kaitan antara salib dan lenan halus yang putih bersih. Artinya sengsara daging pengalaman salib pengalaman sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Ini pengertiannya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran seperti yang dialami Kristus, menderita penderitaan badani. Kamu, dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa yang sudah menderita penderitaan badani, sudah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa, yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu-waktu yang sisa ini yang Tuhan masih berikan di akhir zaman ini, saudara dikasih Tuhan, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan menurut keinginan daging, tapi biar menurut kehendak Allah, taat dengar-dengaran. Menderita penderitaan badani ini sama dengan yaitu pengalaman kematian bersama Yesus. Menderita penderitaan badani, pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Dan hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah, yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Sama dengan melakukan perbuatan benar apapun resikonya. Dan yang kedua, melakukan perbuatan baik atau kebajikan sampai dengan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tadi bicara kebajikan. Permulaan perbuatan kebajikan adalah memberi untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Contohnya Yusuf Arimatea tadi. Dia menjadi murid Yesus. Tadi sudah sampaikan murid kaitannya dengan pengajaran. Belajar, pengajaran. Ya, murid itu seorang yang menerima firman pengajaran. Murid yang sudah menerima firman pengajaran inilah yang dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini. Siapapun tadi termasuk yaitu orang-orang yang terkemuka dan yaitu orang-orang yang kaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Murid yang sudah menerima firman pengajaran inilah sekali lagi yang dicari oleh Yesus. Yusuf ini memberikan kuburannya yang baru untuk Yesus dikubur. Sekalipun kubur itu seharusnya tentunya dipersiapkan untuk Yusuf sendiri tentunya. Kalau yang pernah ikut pergi ke kampung saya, 40 tahun lebih, kongco saya sudah mempersiapkan kuburannya, sudah dibuat, dipersiapkan, belum pernah dipakai siapapun. Demikian juga adik-adiknya sudah dibuatin semua. Kalau kita ke sana, kuburan keluarga besar, udah dipersiapkan untuk nanti dipakai, enggak dipakai. Tetapi di sini Yusuf Arimatea telah mempersiapkan kubur yang baru, tentunya untuk persiapan nanti dirinya kalau dia dipanggil Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat Yusuf memberikan kuburannya untuk Yesus. Yang memang dipersiapkan untuk diri, tapi dia berikan kuburan. Ini sama dengan harta kekayaan terakhir yang dapat digunakan oleh tubuh jasmani ini, tubuh daging ini. Kalau sudah dipanggil Tuhan, saudara dikasih Tuhan, sekalipun kita punya waktu hidup, punya rumah gede, punya segala macam, tapi waktu sudah meninggal, tempatnya sama dengan harta kekayaan terakhir yang digunakan untuk tubuh kita, yaitu kuburan. Tadi dikatakan menjelang malam, Yusuf yang adalah murid Yesus meminta mayat Yesus dan memberikan kuburnya bagi mau berkorban. Ini sama dengan waktu di akhir zaman oleh dorongan pengajaran yang benar, maka segala sesuatu yang kita miliki sampai milik kita yang terakhir dipersembahkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Atau terjadi penyerahan seluruh kehidupan, seluruh hidup kepada Tuhan. Sebab itu mari hari-hari akhir ini jangan sampai kita terikat kepada sesuatu. Semakin disucikan, kita akan semakin bisa memberi dan menyerahkan semua untuk pembangunan tubuh Kristus. Tadi suasana gelap tadi melibatkan orang kaya, orang pandai, terkemuka itu. Ini di akhir zaman. Biar kita juga mendoakan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi biar lewat dorongan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Semakin kita disucikan hati kita, semakin bisa memberi sampai menyerahkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, yang
kedua, praktek yang kedua, Matius 27 ayat yang ke-60. Matius 27 ayat yang ke-60. Lalu ya, tadi mayat Yesus ya, diminta Yusuf Arimatea, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Kuburnya tadi milik Yusuf, ya, yang kubur yang baru. Ya, Yesus dibawa masuk, dibaringkan. Ya, yang digali di dalam bukit batu dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Ini praktek yang kedua, membaringkan di dalam kubur yang baru, bukan bekas, baru. Ini sama dengan kita mengalami kuasa kebangkitan setelah kita mengalami kuasa pengalaman kematian bersama Yesus. Nah, ini sudah diterangkan pada yang lalu ya kenapa ya harus kubur yang baru. Kenapa harus kubur yang baru ini? Ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. 2 Raja-Raja ya 13 ayat yang ke-21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Elisa sudah dikubur ya, karena ya yang mau mengubur lepaskan ya pada lari kena yaitu tulang Elisa pada bangkit. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kenapa harus kubur yang baru? Alasannya kalau Yesus dikuburkan pada kubur yang lama, maka kebangkitannya itu bisa disamakan seperti orang yang bangkit oleh karena kena tulang Elisa. Sebab itu Yesus dikuburkan pada kubur baru. Tidak ada isinya kubur itu. Kuburnya baru. Untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu karena kuasa Allah. Bukan oleh karena kesenggol, kena ya, tulang Elisa atau kubur yang lama di situ. Ya. Ada tulangnya kena kesenggol. Oh ya karena kesenggol tulang Elisa. Tapi di sini ya kuburnya baru alasannya adalah untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus karena kuasa Allah, bukan karena apa-apa. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir ini tidak lagi bergantung pada apapun, tetapi bergantung pada kuasa Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, praktek kedua pembangunan tubuh Kristus adalah membaringkan di dalam kubur yang baru. Itu sama dengan kita mengalami kuasa kebangkitan setelah mengalami pengalaman kematian bersama Yesus. Ya. Jadi kuasa kebangkitan mengalihkan perhatian kita dari perkara-perkara dunia kepada perkara surga.
Itu tadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yusuf Arimatea, tentunya orang terpandang, orang kaya, ya, itu tentunya Yusuf Arimatea itu banyak kesibukan, ya, banyak pekerjaan, banyak kesibukan. Tapi dia ada perhatian pada mayat Yesus, karena dia tidak terikat dengan kesibukannya. Dia sibuk pasti, tapi ya ada perhatian pada mayat Yesus, sehingga Yusuf tidak terikat pada kesibukannya. Demikian juga, biarlah hari-hari akhir ini kita melayani pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan gerak firman pengajaran, mulai dalam nikah, ya, dalam penggembalaan, selanjutnya antar penggembalaan, dan selanjutnya itu. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini di hari akhir, sesibuk apapun seperti Yusuf Arimatea tadi, ya, dia lebih memperhatikan, ya, mayat Yesus, tidak terikat dengan kesibukan, dengan pekerjaan. Dia utamakan. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau syarat untuk melayani pembangunan tubuh Kristus akhir zaman itu kesucian lewat firman pengajaran yang benar. Kalau kita hidup suci tadi, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jabatan pelayan itu sama dengan tempat kita di dalam tubuh Kristus. Sedang karunia Roh Kudus itu merupakan satu kemampuan ajaib dari Roh Kudus supaya kita bisa melakukan jabatan pelayanan tadi. Jadi yang sudah ada jabatan pelayanan, ya, mari. Butuh karunia Roh Kudus untuk supaya bisa melakukan jabatan pelayanan. Jadi yang terutama itu adalah hidup suci lebih dulu, dan Tuhanlah yang akan menempatkan kita di dalam pelayanan. Ya. Kalau kita melayani pembangunan tubuh Kristus dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, maka semua akan menjadi enak, ringan, dan bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Komandonya satu, kepalanya satu, yaitu firman pengajaran yang benar. Dengan jalan seperti inilah pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan maju sampai sempurna. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita
ya, bangsa kafir, ya, yang tidak pandai, yang tidak kaya, yang tidak punya kedudukan atau pangkat, tapi bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu adalah kemurahan dan kepercayaan Tuhan semata. Apa kita bangsa kafir? Tapi masih bisa melayani. Saudara dikasih Tuhan, inilah kemurahan. Kita ada dalam sistem kemurahan Tuhan. Pergunakan kemurahan. Kemurahan ini sesuatu yang paling tinggi. Sebab itu kita harus menjaga, jangan sampai kita mengabaikan kemurahan dan kepercayaan Tuhan. Inilah yang harus kita sadari di hari-hari, siapapun kita, layani dengan sungguh, dengan benar, dengan hati yang sungguh. Maka apapun yang dikerjakan itu enak dan ringan. Tapi kalau enggak, wah bersungut-sungut. Waduh, ya, mengerjakan yang kecil aja nanti bersungut-sungut. Enggak. Bukan enggak mampu, enggak mau gitu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jangan sekali lagi sampai mengabaikan kemurahan dan kepercayaan Tuhan. Kalau lalai kemurahan dan kepercayaan Tuhan itu bisa dialihkan pada orang lain, dan kita tidak bisa kembali lagi untuk melayani. Ini resiko. Ya, ini di akhir zaman, saudara dikasih Tuhan. Contohnya sudah tahu, Yudas diganti dengan Matias, dan Matias tidak pernah diganti Yudas kembali. Yudas amblas sudah. Ya. Di dalam Yesaya 22, ya, dalam Yesaya 22, Yesaya 22 ayat yang ke-15, 16. Ya, Yesaya 22 15, 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna, dan yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Loncat 19 sampai 21. Aku akan melemparkan engkau dari jabatannya, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Hakim dan Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahnya kepadanya, dan ikat pinggangnya akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yahudi. Ini contoh yang ada di dalam perjanjian lama. Sebna diganti oleh Eliakim. Ya. Jadi melayani pembangunan tubuh Kristus sama dengan mengurus tentang kerajaan
surga. Ya. Di sini Shebna sudah menjadi pengurus kerajaan, tapi ia masih menggali kubur. Kalau tidak setia bahkan tinggalkan ibadah pelayanan, sama artinya dengan meninggalkan surga untuk menggali kubur ini. Ya. Jadi kita harus jaga di hari-hari ini, ya, untuk kita bisa setia. Jangan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Meninggalkan ibadah pelayanan itu sama artinya dengan meninggalkan surga untuk menggali kubur. Artinya, ya, meninggalkan surga, menggali kubur. Artinya yang pertama, yaitu mencari perkara dunia sampai tinggalkan ibadah pelayanan tadi. Ya. Kalau ibadah itu kaitannya dengan surga. Nah, kalau dilihat di sini, ya, tadi meninggalkan surga untuk menggali kubur, mencari perkara dunia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya. Yang kedua, rohaninya pasti kering. Ya. Sehingga cenderung mencari kepuasan di dunia sampai jatuh dalam dosa dan puncaknya dosa. Jadi kalau saat-saat ini kita mau berusaha sekalipun secara online, itu ikut dengar firman supaya tidak kering rohaninya ini. Kalau rohaninya udah kering nanti lama-lama mati. Tinggalkan ibadah pelayan, lebih mengutamakan perkara dunia. Ya. Di dalam Amsal, ya, Amsal 27 ayat yang ke-20. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Ini. Kalau rohaninya kering, gak puas, cari kepuasan dunia ini. Ini yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Meninggalkan surga untuk mengambil kubur, ya, yang ketiga itu hidup dalam kebusukan. Artinya hidup dalam dosa, bahkan senang berkecimpung di dalam dosa. Kalau orang sudah berbuat dosa dan tidak merasa apa-apa, sudah berbuat dosa, tidak merasa, oh ya aku berdosa, aku menyesal, tidak. Sudah melakukan atau berbuat dosa terus, nggak merasakan kalau salah atau dosa, nggak merasa apa-apa, ya, nggak menyesal, ya, atau enggak ingin minta ampun atau terlepas dari dosa. Kehidupan seperti ini hidup di dalam kuburan, tinggal masuk dalam kuburan. Artinya kita akan binasa ini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau seperti ini sangat berbahaya, sangat riskan. Karena akibatnya jelas, masuk dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Tapi biar di hari-hari kita punya sikap yang benar, yaitu setia, berkobar-kobar, dan dapat dipercaya. Tadi Tuhan berikan kepercayaan.
Masih ditambah lagi dengan benar dan baik. Ya, benar dan baik. Jadi kalau kita melayani pembangunan tubuh Kristus dengan sikap yang benar, maka kita hidup dalam suasana surga. Amin. Enak dan ringan. Suasana surga itu digambarkan dengan suasana tanah Kanaan. Suasana surga digambarkan dengan yaitu suasana Kanaan. Ulangan 11 ayat 11-12. Ulangan 11 ayat 11-12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung dan berlembah-lembah dan mengalir air sebanyak hujannya turun dari langit. Ayat yang ke-12 ya, tadi 10, 11, 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Kanaan itu satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Diawasi terus, diperhatikan terus. Ayat 14-15. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tadi di tanah Mesir, di tanah Mesir, sistem Mesir yang bergantung pada kekuatan sendiri. Kalau enggak disiram, enggak tumbuh tanah Mesir itu. Dalam ayat yang ke-11 tadi, suasana kerjaan surga. Suasana kerjaan surga yang bergantung pada hujan awal dan hujan akhir. Tadi ada lembah. Lembah itu bicara kematian. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan baik. Ini praktek pembangunan tubuh Kristus yang pertama kali. Gunung itu bicara kebangkitan, melayani dengan setia, dan dapat dipercaya. Ini praktek pembangunan tubuh Kristus yang kedua. Jadi kalau ada kematian dan kebangkitan, kita hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan ini tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Maka jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Kalau pada kesempatan malam hari ini ada sumber anugerah kemurahan dari Tuhan, yaitu lewat perjamuan suci. Perjamuan suci malam ini itu merupakan sumber anugerah kemurahan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan,
Kalau kita hidup dari air hujan kemurahan Tuhan, ya, bukan air, yaitu air hujan kemurahan Tuhan. Apa hasilnya? Ayat 12 tadi. Negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Inilah kemurahan anugerah Tuhan, mampu untuk memelihara hidup kita secara jasmani dan rohani. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Tadi di dalam ayat yang ke-14, gandum dan anggur. Gandum itu bicara firman, pengertian benar. Anggur sama dengan kasih Allah, dan minyak itu adalah Roh Kudus. Sehingga kita bisa tetap hidup benar, hidup suci. Bahkan tadi juga ayat 15, hewan itu dipelihara juga. Hewan ini dipakai untuk dibawa dalam ibadah. Ya, zaman dulu hewan dibawa untuk ibadah. Itu dipelihara oleh Tuhan. Ya. Jadi artinya Tuhan juga memelihara ibadah pelayanan kita. Selain memelihara, Tuhan juga melindungi kita. Yang pertama, melindungi dari dosa-dosa, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Juga dilindungi dari celaka, dari mara bahaya. Bahkan nanti terakhir dilindungi dari antikris, ya, yang datang. Yang akan antikris itu. Ya. Jadi mari perhatikan, ya, hidup dari air hujan kemurahan Tuhan. Hasil yang pertama, Tuhan memelihara ibadah pelayanan kita. Yang kedua, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Cukup bersabar. Ya, yang penting kita mempersiapkan kehidupan kita di akhir zaman. Jangan oleh karena sibuk perkara dunia sehingga tinggalkan ibadah pelayanan. Yakobus 5:7-11 tadi saya ulang. Karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ini harus perhatikan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita berada di etapa terakhir. Nah, sesungguhnya ayat yang ke-8, ya, ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya.
karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini hasil yang kedua. Hujan awal dan hujan akhir membuat kita tekun dan sabar di dalam penderitaan, di dalam menghadapi masalah, dan di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua yang dikatakan sudah dekat. Apapun masalah yang kita hadapi, biarlah kita tekun di dalam ruang suci, dalam ibadah pokok. 3 macam ibadah pokok. Sabar. Ini artinya sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Kalau sudah ingin bersungut-sungut, biarlah kita menghirup nafas kita. Ya, dan kita bersabar dan bertekun lagi. Jangan sampai bersungut-sungut. Kalau kita sudah tidak kuat, biarlah kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, sabar dan tekun seperti Ayub. Dan Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita, sehingga kita akan mengalami yaitu pemulihan, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Dipulihkan sama dengan dibaharui. Secara jasmani kita dipelihara oleh Tuhan. Secara rohani kita semakin disucikan sampai hanya kita merasa seperti Ayub, hanya tanah liat. Rendahkan diri. Tidak mampu apa-apa. Saat itulah pemulihan Tuhan terjadi atas hidup kita. Jadi hari-hari ini, saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mensia-siakan kemurahan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita akan bisa merasakan di dalam kehidupan kita, sekalipun menghadapi banyak hal saat-saat ini, tetapi kita akan bisa merasakan kemurahan dari Tuhan, dan kita tetap bisa hidup dalam suasana surga sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang ayat mengatakan tidak lama lagi. Ya, kalau kita melihat dalam situasi-situasi yang ada, Tuhan gak lama datang kali kedua. Firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus menyampaikan ya, bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Pelayan siap? Ayub, ya, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja, kata Ayub, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku mencabut perkataanku. Ya. Ini sama dengan yang sering banyak salah. Itu adalah kata-kata kita ini yang sering salah. Biarlah hari-hari ini ya, kita mencabut kata-kata yang salah, dan banyak
menyembah kepada Tuhan. Pergunakan ya, kata-kata ini. Karena perkataan tidak salah itu yang menunjukkan kita sudah menjadi sempurna. Sama seperti Dia. Untuk itu banyak berdoa, bergumul. Ya. Sehingga kalau kata-kata yang salah itu dicabut. Ya, banyak menyembah kepada Tuhan. Sehingga saat Tuhan datang kembali, kita benar-benar diubahkan. Ya, jadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kita menyambut kedatangannya Dia di awan-awan yang permai. Mari pada kesempatan sore malam hari ini kita pergunakan kemurahan Tuhan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, ya, sehingga saatnya nanti kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya menyambut kedatangan di awan-awan permai. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih kemurahan Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Terima kasih darahmu mahal. Tiada noda dan Ya, celah. haleluya. Bukan dengan emas perak Haleluya. Kau menebus Diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan haleluya. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari atas kembali kita pujikan. Haleluya. Bukan Ya. dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda
sekali lagi kurnia kita putihkan. Hidup jadi komitmen kita, tinggalkan cara hidup yang lama yang masih mengikat di dalam kehidupan dunia ini, untuk bisa kita lepaskan, karena semua itu semua akan membawa kepada sia-siaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk perhatian-Mu bagi kami di saat malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari akan keberadaan kami di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami menjadi kehidupan yang bisa dipakai oleh Engkau Tuhan, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Seringkali kami sudah mengerti, tapi secara tidak sadar kami masih terikat dengan perkara-perkara dunia ini Tuhan, sehingga kami belum bisa melakukan Tuhan dengan seutuhnya dalam melakukan tugas yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Untuk itu ampuni Tuhan, biarlah malam hari ini kami bisa mengambil satu keputusan untuk kami lebih sungguh-sungguh setia berkobar-kobar, setia benar dalam ibadah pelayanan, dan meninggalkan setiap apapun yang masih mengikat ini, dosa-dosa dan lain sebagainya. Dan kami boleh Bapa masuk di dalam kehendak-Mu untuk membawa kami Tuhan sampai saatnya tubuh-Mu sempurna terbentuk dan kami ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami melihat bagaimana Ayub yang menghadapi begitu besar masalah, tapi pada akhirnya dia merasa hanya debu tanah, sehingga Bapa di dalam surga
Engkau pulihkan Tuhan. Untuk itu demikian juga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih bagi pelayan-pelayan yang sudah diberi kepercayaan, diberikan jabatan, dan bahkan karunia-karunia diberikan. Biarlah kami semua boleh tetap bertahan Tuhan. Jangan sampai meninggalkan semua itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi seluruh kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, sehingga kami bisa masuk dalam perjamuan untuk layak menerima tubuh dan darah. Ada kuasa di dalamnya, darah yang mahal, darah yang tidak ada cacat celah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kuasa-Mu nyata di dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil tubuh Tuhan. Di tangan kanan tinggikan di atas kepala. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus. Cawan yang sama. Di dalamnya ada darah Yesus. Mampu menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani bagian yang sakit, maka darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Papa Andi akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih berkat kemurahan-Mu terus berlanjut dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami merasakan begitu indahnya hidup bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau seturut dengan firman-Mu Tuhan. Di mana pada sore hari ini Tuhan telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar dan amin. Oleh karena itu Tuhan, pertetapkan hati kami agar kami mampu untuk melakukan segala apa yang telah Engkau firmankan, setelah apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan orang percaya kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lengkapi kami dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, agar kami dengan kekuatan yang ada ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ini Tuhan, kami mampu untuk menjadi, oh haleluya, bagian dari pelayanan dari tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, di mana kami yakin dan percaya Tuhan, dengan oh haleluya segala kerendahan hati kami, agar kami Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk pembangunan tubuh Kristus di tempat ini Tuhan, agar segera terwujud, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna adanya, di mana Engkau datang kali yang kedua nanti Tuhan, Engkau dapati kami ini sempurna adanya. Karena Tuhan telah menguduskan dengan firman yang benar Tuhan, yang selalu mengajarkan tentang hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai Tuhan hamba-hamba-Mu dengan segala kelebihan dan kekurangannya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur dan terima kasih kami sampaikan juga. Oh haleluya, kami berdoa pada malam hari ini untuk kesehatan dan oh haleluya, oh haleluya, Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya Tuhan, agar Engkau pakai lebih jauh, lebih heran Tuhan, Kau urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, Kau taruhkan umur yang panjang, lanjut usia, dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya ada damai sejahtera melimpah dalam kehidupan ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun mereka berada dan melayani Engkau dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Demikian juga keluarga, anak, cucu, menantu maupun istri, semua diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita surgawi, juga umur panjang lanjut usia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap oh haleluya domba-domba-Mu yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang telah bersama-sama kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami siap sedia Tuhan, agar setiap pribadi hamba-Mu yang ada di rumah diberkati Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi keluarganya, istimewanya dalam rumah tangga kehidupan masing-masing. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan. Darah Kristus mampu untuk menyembuhkan. Yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan, agar kehidupannya menjadi ringan, dan sukacita selalu ada dalam keluarga setiap yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, juga anak-anak yang jauh dari kami, yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya berkat oh haleluya Ebenezer, Tuhan akan menjangkau, dan berkat Immanuel, Tuhan akan menjangkau Tuhan. Dimanapun mereka berada, selalu ada Tuhan Kristus Juru Selamat, yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Karena kami percaya Kristus adalah penolong kami, dan keluarga kami semuanya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang saat ini oh haleluya keadaan ekonominya sudah mulai membaik Tuhan. Oleh karena itu tetap kami berdoa untuk keluarga bangsa Indonesia ini, agar kembali situasi ekonomi kembali pulih, dan keadaan politik juga pulih kembali Tuhan. Sehingga kami serahkan Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri maupun pembantu-pembantunya, agar tetap dipakai Tuhan, dan tetap takut akan Engkau, menjalankan misi-misi pemerintahan agar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sore malam hari ini berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah lawat kami pada kesempatan sore malam hari ini.
dan kami boleh merasakan bagaimana perhatian-Mu atas kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Biar damai sejahtera tinggal dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga untuk kami semua, pelayan-pelayan-Mu. Damai sejahtera-Mu tinggal, bahkan damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan juga bagi bangsa negara ini, supaya bangsa negara ini ada di dalam damai sejahtera di dalam Kau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Demikian juga persembahan untuk diakonia yang membutuhkan juga Engkau akan memberkati. Dan juga perpuluhan yang membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kau berkati seluruh pelayan-Mu yang ada pada kesempatan sore malam hari ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Hari Kamis dalam ibadah doa, Engkau juga akan memberi kesempatan untuk kita satu dalam ibadah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. Name